Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua masih tetap sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari video-video yang sebelumnya, yaitu tentang threat dan vulnerability. Topik yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang risiko atau risk. Apa itu risiko dan apa hubungannya antara ancaman, kerentanan dengan risiko ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Risiko itu merupakan kemungkinan dari terjadinya sesuatu yang buruk atau yang jelek. Maksudnya di sini adalah kalau kita mempunyai sebuah kelemahan, kemudian kelemahan itu dieksploitasi oleh ancaman, maka aset yang kita miliki itu mempunyai potensi kehilangan atau kerusakan. Beberapa contoh dari risiko ini misalkan kita mengalami kerugian secara finansial. Terus kita kehilangan privasi, hancurnya reputasi perusahaan yang sudah kita bangun sedemikian lama, sampai dengan kehilangan nyawa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh risiko yang bisa terjadi. Sekarang kita coba ambil contoh yang sebelumnya. Misalkan, ketika kita ingin pergi ke kampus dengan menggunakan sepeda motor. Kita sudah tahu nih bahwa salah satu ancaman yang bisa terjadi di tengah-tengah jalan itu adalah jalan berlubang. Kemudian, kerentanan yang ada di sepeda motor kita itu adalah shock breaker-nya yang keras. Terus, pada saat di tengah-tengah jalan, terjadilah insiden di mana kita tidak bisa menghindar lubang yang ada di jalan tersebut. Menurut teman-teman, kira-kira risiko seperti apa yang bisa terjadi terhadap kita? Dari kasus ini, kemungkinan terjadinya risiko itu banyak sekali. Contoh risiko yang paling rendah itu adalah kita akan mengeluarkan uang untuk membiayai atau memperbaiki shock breaker yang rusak tadi. Di sini artinya kita kehilangan finansial. Tapi risiko yang paling fatal adalah kita bisa saja kehilangan nyawa pada saat terjadi insiden menabrak lubang di jalan tadi. Jika teman-teman perhatikan, begitu banyak potensi risiko yang bisa terjadi pada kita pada saat kita ingin pergi ke kampus dengan menggunakan motor. Pertanyaannya adalah, apakah risiko tadi bisa kita hindari? Jawabannya adalah tidak bisa. Akan tetapi, di sini kita bisa mencoba atau berusaha untuk mengendalikan atau mengurangi risiko yang dapat terjadi. Cara untuk mengendalikan risiko ini adalah dengan melakukan manajemen risiko atau risk management. Untuk detail dari risk management ini tidak akan saya bahas di sini dulu ya. Nah, setelah teman-teman memahami kasus di atas, ternyata risiko itu dapat terjadi jika ada ancaman dan ada kerentanan. Oleh karena itu, risiko ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada threat ditambah vulnerability, hasilnya adalah risiko. Dan masalah tinggi atau rendahnya risiko ini tergantung dari dampak yang diakibatkan. Jadi, buat teman-teman semuanya, kalau kita sudah tahu bahwa risiko yang kita ambil itu mempunyai tingkat yang tinggi, maka kita bisa menentukan strategi pertahanan secara tepat yang akan kita terapkan. Dari contoh kasus yang tadi, misalkan, kalau kita tahu risiko yang tertingginya itu adalah bisa kehilangan nyawa, maka teknik pertahanan yang kita lakukan adalah kita harus menggunakan helm pada saat berpergian. Terus, servis motor secara berkala, atau periksa tekanan angin pada ban sebelum kita berpergian. Nah, teknik inilah yang bisa kita katakan sebagai pengendali dari risiko yang bisa terjadi. Nah, inilah dasar-dasar dalam kita menentukan pertahanan yang tepat, yaitu dengan memahami threat, vulnerability, dan risiko.
Jika teman-teman sudah memahami ketiga aspek ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan risiko yang bisa terjadi kepada kita. Sekian penjelasan saya tentang risiko ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di komentar. Keep secure dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.